Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehingga hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran untuk paket B. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bahasa Indonesia dengan judul teks persuasif. Oleh sebab itu, mari kita menyimak dengan baik. Dalam bahasa Indonesia, pengertian teks persuasif bisa disebut sebagai tulisan yang sifatnya menarik, ya, maksudnya menarik perhatian untuk para pembaca terhadap sebuah hal. Yang mana teks persuasif memiliki ciri-ciri, struktur, kaidah, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Pengertiannya adalah teks yang isinya membuat ajaan, ya, mengajak orang lain, yaitu orang-orang yang membaca teks tersebut, ya, atau bujukan. Jenis teks ini sifatnya mempengaruhi, ya, karena didukung dengan fakta, yang pasti harus ada faktanya. Teks tersebut, ya, dibuat oleh penulis agar pembaca itu tertarik, ya, dengan menerima sebuah informasi sehingga mengikuti informasinya. Misalnya pada saat ini terjadi pandemi corona. Nah, banyak tulisan-tulisan yang dibuat oleh perorangan, kelompok, maupun pemerintah supaya masyarakat itu membaca himbauan-himbauan untuk menjalankan protokol kesehatan. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah atau menghindari terpapar virus COVID-19, misalnya seperti itu. Nah, di dalam teks persuasif ini memiliki ciri, ya, yaitu berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. Kemudian yang kedua harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya, sehingga penulis ini, ya, ini harus benar-benar meyakinkan supaya pembaca itu dapat mengikuti atau mempercayai apa yang ditulis. Yang ketiga, harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Yang keempat, sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang, supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. Yang kelima adalah memerlukan fakta dan data. Nah, di mana dalam sebuah teks ini harus didasari dengan fakta. Karena apa yang disampaikan ini benar-benar terjadi, benar-benar ada. Jadi bukan fiktif, bukan hal yang palsu, bukan hal yang untuk menipu, atau hal yang sifatnya tidak nyata. Nah, bagaimana dengan struktur teks persuasif? Yang pertama adalah pengenalan isu. Nah, maksudnya berisi gambaran pengantar. Jadi, ada tema-tema tertentu mengenai suatu masalah. Nah, biasanya digunakan sebagai dasar tulisan yang disampaikan oleh penulis. Jadi, isunya apa ini? Misalnya saat ini ya pandemi yang benar-benar sekarang terjadi, benar-benar menjadi sebuah isu yang tren, isu yang bahkan terjadi hampir di seluruh dunia ini mengalami sebuah pandemi. Kemudian yang kedua adalah rangkaian argumen, yaitu berisi beberapa pendapat penulis. Ya, pendapat. Jadi orang penulis itu
memiliki pendapatnya terhadap suatu masalah yang pada bagian pengenalan isu. Jadi isunya tadi apa? Misalnya isunya tentang penyebaran virus corona. Selain itu, bagian ini juga mencantumkan beberapa fakta yang dapat memperkuat alasan penulis. Jadi, faktanya apa? Bahwa virus corona ini sudah menjangkit ke berbagai belahan dunia dan dapat mengakibatkan kematian, kemudian penularannya seperti apa, kemudian bisa jadi langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk melakukan pencegahan. Yang ketiga adalah pernyataan ajaan. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan sebagai inti ya, dari teks persuasif. Artinya bahwa tulisan ini intinya adalah mengajak. Ya. Di dalamnya terdapat ajaan dari penulis kepada pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Karena pada dasarnya tulisan ini benar-benar didasari oleh fakta yang nyata. Yang keempat adalah penegasan kembali setelah mengajak pembaca pada bagian yang 1, 2, 3 tersebut untuk disampaikan kepada para pembaca bahwa apa yang ditulis itu benar-benar nyata. Beberapa contoh kata yang digunakan dapat mencitrakan bagian ini, misalnya demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu, ya, dan lain sebagainya. Misalnya dengan adanya virus corona ini yang menyebar ke berbagai belahan dunia ini sangat meresahkan masyarakat sehingga banyak korban-korban jiwa, kematiannya tinggi, banyak yang terpapar. Nah, artinya ini sudah sangat meresahkan. Nah, katanya yang digunakan adalah dengan demikian masyarakat harus wajib menerapkan protokol kesehatan dengan penerapan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, itu ada kata dengan demikian. Bisa juga oleh karena itu. Nah, ada beberapa kaidah yang di sini tidak saya tulis, akan saya sampaikan, bahwa terdapat beberapa kaidah kebahasaan dalam penggunaan teks persuasif ini, yaitu penggunaan kata teknis, di mana istilah teknis yang masih masuk dalam lingkup pembicaraan. Kemudian penggunaan kata hubung, seperti jika, sebab, karena, akibatnya, dan lain-lain. Lalu penggunaan kata kerja mental, yaitu kata kerja mental ini yaitu sebuah kata yang sifatnya abstrak, ya, namun dapat mengajak pembaca. Misalnya, diharapkan, memperkirakan, mengagumkan, berasumsi, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan kata rujuk. Nah, kata rujuk ini biasanya digunakan untuk mengajak para pembaca melihat fakta dengan cara merujuk. Salah satu kata yang sering digunakan adalah berdasarkan data, berdasarkan informasi dari, nah, misalnya kan begitu. Misalnya gini, kalau ada pandemi ini, kalau yang berbicara adalah berdasarkan tetangga saya, orang kan nggak yakin sumbernya dari mana. Berdasarkan teman saya, bahwa ada isu-isu ini, misalnya isu corona. Nah, itu nggak akan dipercaya, nggak akan kuat dalam penggunaan teks persuasif ini. Tetapi kalau kita menggunakan kata berdasarkan data dari pemerintah, ya kan, rujukannya adalah pemerintah, bahwa apa yang disampaikan pemerintah itu
pasti diyakini dan pasti bukan sembarangan menyampaikan, ya kan? Misalnya ada orang-orang tertentu yang menyampaikan, misalnya sumbernya dari dokter, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, atau mungkin berdasarkan eh, dari dokter ini, misalnya. Nah, itu kan ada sebuah kata rujuk, ya, merujuk kepada sebuah hal yang sangat meyakinkan. Jadi, itu yang menjadi beberapa hal yang berkaitan dengan teks persuasif. Nah, oleh sebab itu nanti saya ingin eh, memberikan contoh, nanti Anda bisa baca di bagian deskripsi, sehingga nanti Anda bisa benar-benar lebih memahami dengan cara membaca. Nanti tugasnya adalah silahkan Anda membuat teks persuasif dan nanti silahkan Anda kirim dan difoto kirimkan ke nomor saya. Demikian sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.